Halo Sobat PPG Prajabatan, perkenalkan nama saya Paulinus Harjon. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tentang model pembelajaran inquiry. Apa itu model pembelajaran inquiry? Menurut Hanafiya dan Sujana, model pembelajaran inquiry merupakan metode pembelajaran yang menuntut siswa untuk dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Sedangkan menurut Abidin, model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi dan ide-ide untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang masalah, topik, dan isu tertentu. Jadi, disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang menekankan peserta didik untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran, sehingga pada kegiatan pembelajaran peserta didik lebih aktif dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir peserta didik. Pada bagian yang kedua, kita akan mempelajari karakteristik model pembelajaran inquiry. Yang pertama, peserta didik sebagai subjek belajar. Peserta didik diharapkan mampu menjadi subjek utama dalam mencari dan menemukan sendiri apa yang mereka cari. Yang kedua, menemukan jawaban sendiri. Pada tahap kedua ini, peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari sesuatu yang dipertanyakan. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Berikutnya, langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Menurut Sanjaya, ada 6 langkah model pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Pada tahap ini, guru melakukan langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Yang kedua, merumuskan masalah. Persoalan yang disajikan adalah persoalan yang menantang siswa untuk memecahkan masalah. Dalam rumusan masalah tentu ada jawabannya, dan siswa didorong untuk mencari jawaban yang tepat. Langkah yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu permasalahan yang dikaji. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk mengembangkan kemampuan menebak atau berhipotesis pada setiap anak adalah dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang dapat mendorong siswa untuk dapat merumuskan berbagai perkiraan kemungkinan jawaban dari
suatu permasalahan yang dikaji. Yang keempat, mengumpulkan data. Mengumpulkan data adalah aktivitas menjaring informasi yang dibutuhkan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data merupakan proses mental yang sangat penting dalam pengembangan intelektual. Yang kelima, menguji hipotesis. Menguji hipotesis adalah menentukan jawaban yang dianggap diterima sesuai dengan data informasi yang diperoleh berdasarkan pengumpulan data. Langkah yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan. Dalam merumuskan kesimpulan, peserta didik harus mampu mendeskripsikan temuan yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Yang berikut kita akan membahas tujuan dan manfaat. Menurut Usman dan kawan-kawan, mereka mengemukakan bahwa model pembelajaran inquiry memiliki tujuan dan manfaat dalam peningkatan kreativitas belajar siswa. Di antaranya adalah 1. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara objektif dan mandiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu dan cara berpikir objektif, baik secara individual maupun kelompok. Pada topik yang ketiga, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, model pembelajaran ini menekankan pada pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang. Yang kedua, dapat memberikan ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar sendiri. Yang ketiga, dapat melayani kebutuhan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Yang berikutnya, kekurangan. Jika model pembelajaran inquiry digunakan sebagai strategi pembelajaran, maka guru akan sulit mengontrol kegiatan peserta didik. Yang kedua, dalam merencanakan pembelajaran model ini akan terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, dalam mengimplementasikan model ini memerlukan waktu yang panjang, sehingga guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Sekian dan terima kasih. Shalom.